Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Solih Salihah, good morning. How are you today? Ustazah hope you are all healthy and happy. Today we are going to learn thematic lesson. Before learning, let's recite basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, you can open your packet book, subtema 2, hewan di sekitarku. Kalian bisa membuka buku kalian, buku paket subtema 2, hewan di sekitarku. Untuk bahasanya mungkin bacaannya tidak sama, tetapi nanti inti pembelajarannya sama. Ini di videonya Ustazah memakai buku dari dinas. Jadi kalian nanti tahu apa isi buku dari dinas dan kalian bisa mempelajari sendiri buku paket kalian masing-masing. Oke, Solih-Solihah, mulai Ustazah bacakan untuk bacaannya di sini. Kalian dengarkan baik-baik ya. Hewan merupakan benda hidup. Benda hidup disebut juga makhluk hidup. Ada banyak jenis hewan di sekitar kita. Ada hewan peliharaan dan ada hewan liar. Tempat tinggalnya berbeda-beda. Ukuran badannya berbeda. Oke. Sudah lanjutkan. Cara bergeraknya pun berbeda. Hewan termasuk makhluk hidup ciptaan Tuhan. Hewan peliharaan harus dirawat dan disayangi. Ya, apakah kalian punya hewan peliharaan di rumah? Solih-solihah? Ya, apabila kalian punya hewan peliharaan, kalian harus merawatnya dan menyayanginya. Ya, bisa dengan memberi makan, memberi minum, ya. Jangan sampai terlambat, nanti kasihan binatangnya atau hewannya. Hewan juga termasuk ciptaan Allah. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 1. Ayo mengamati. Kalian amati gambarnya. Ini hewan peliharaan Benny. Kucing merupakan hewan yang ada di sekitar kita. Ada kucing yang berkeliaran di luar rumah, ada kucing yang dipelihara di dalam rumah. Benny memiliki kucing peliharaan. Benny sangat menyayangi kucing tersebut. Benny selalu merawat kucingnya. Setiap hari, Benny memberi makan dan minum. Benny juga membersihkan badan dan kukunya. Kucing Benny bersih dan sehat. Benny senang bermain bersamanya. Hewan peliharaan harus dirawat dengan baik. Di sini ada gambarnya, kandangnya kucing. Perhatikan gambar kandang kucing peliharaan Benny berikut ini. Oke, itu ada tulisannya ya, dilarang memberi makan sembarangan. Nanti kalau dikasih makan sembarangan kucingnya bisa mati. Sudah lanjutkan bacaannya. Benny memberikan tulisan pemberitahuan di sebelah kandang kucingnya. Nah, ini tulisan pemberitahuannya. Dilarang memberi makan sembarangan. Perhatikan tulisan tersebut. Benny ingin memberitahukan kepada yang lain agar tidak memberi makan kucing sembarangan. Benny memberi makan kucingnya dengan teratur. Makanan yang diberikan untuk kucing tidak sembarangan. Hanya Benny yang boleh memberi makanan pada kucingnya. Semua anggota keluarga mengikuti saran Benny. Sekarang perhatikan gambar berikut. Dilarang membawa hewan peliharaan. Ini adalah untuk memberitahukan kalau kita tidak boleh membawa hewan peliharaan. Nah, solih-solihah, sekarang kalian bisa melihat tulisan yang ada di pada layar kalian. Sudah bacakan? Apa pemberitahuan yang ingin disampaikan melalui gambar tersebut? Jelaskan. Tadi ada gambar dilarang membawa hewan peliharaan. Berarti pemberitahuannya adalah kita dilarang membawa hewan peliharaan. Oke. Jadi kita bisa menulis di sini. Kita dilarang membawa hewan peliharaan.
Jelaskan. Itu adalah peraturannya. Jadi menginformasikan tentang kita dilarang membawa hewan peliharaan. Sekarang yang bawahnya, tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Tuliskan ungkapan pemberitahuan berdasarkan gambar di samping. Bisakah kalian membuatnya? Oke, kita bisa membuatnya di sini. Dilarang. Dilarang apa ya? Dilarang membawa kucing. Atau kalian bisa menuliskan kucing dilarang masuk. Nah, kayak gini boleh juga. Oke, kegiatan memelihara hewan peliharaan merupakan kegiatan yang menyenangkan. Kita harus mengetahui cara merawat hewan peliharaan. Hewan peliharaan harus dirawat agar dapat tumbuh dan sehat. Nah, sekarang tuliskan 4 aturan merawat hewan peliharaan yang kamu ketahui. Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan di rumah? Apabila kalian punya aturannya, kalian bisa menuliskannya di kolom atau mungkin menuliskannya pada kertas atau di buku kalian. Oke, contohnya, Ustazah kasih contoh. Mungkin yang pertama, dilarang seperti yang dilakukan Beni tadi, dilarang memberi makan sembarangan. Nah, kayak gitu. Dilarang memberi makan sembarangan. Itu yang pertama. Terus boleh juga yang kedua, berilah makan secara teratur. Nah, teratur. Yang ketiga, yang ketiga, bersihkan kandang seminggu sekali, boleh, atau 2 hari sekali, biar bersih. Ya. Terus yang keempat, mungkin kalian punya aturan sendiri, tidak apa-apa, tulis di buku kalian sendiri ya. Yang keempat, contoh dari Ustazah adalah mandikan atau bersihkan hewan peliharaanmu. Itu kalau kucing ya, kalau ikan hanya dibersihkan. Oke, untuk ikan nanti bisa dibersihkan airnya saja. Untuk kucing bisa dimandikan, bisa dibersihkan bulunya, kayak gitu ya. Next. Kita lanjutkan yang ini. Amati kegiatan memelihara hewan di bawah ini. Tuliskan informasi penting apabila ingin merawat hewan tersebut. Carilah informasi dengan cara bertanya kepada teman atau gurumu. Cara merawatnya bagaimana? Oke, kita coba lihat gambarnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah ikan. Apa yang dilakukan Siti dalam gambar tersebut? Ya, kalian bisa, apabila kalian mempunyai ikan, bisa membersihkan akuarium. Tulis segini aja ya, bersihkan akuarium seminggu sekali. Kayak gini ya, bersihkan akuarium seminggu sekali. Untuk burung, ini ada gambarnya, jadi sudah ada petunjuknya. Untuk burung sudah ada petunjuknya. Berilah makan 2 kali sehari. Sehari ya. 2 kali sehari.
Lanjut. Yang paling bawah sendiri, lihat gambarnya, ada gambar kelinci. Ya, kelincinya sedang diapakan? Jadi kalian bisa ini ada gambar kelinci. Untuk yang tadi kan sudah, yang akuarium sama apa ini, burung. Sekarang kelinci. Bersihkan kelinci atau mandikan ya, boleh mandikan. Bersihkan kelinci seminggu sekali. Oke, kayak gini. Ya. Mau dipindah saja tidak bisa. Oke, itu intinya ya. Kalian bisa menuliskannya pada buku kalian masing-masing. Oke, lanjut. Sekarang cobalah menirukan gerak kelinci seperti contoh berikut. Kalian bisa melihat gambarnya. Gerak pertama menirukan posisi berdiri kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk. Ini adalah gerakan kelinci. Kalian bisa lihat gerakannya. Gerakan kedua, gerakan menirukan gerak kelinci melompat. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, lompat ke kanan satu langkah, lalu lompat ke kiri satu langkah. Nih. Gerakan ketiga menirukan gerakan kepala kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kepala menengok ke kiri satu kali, kepala menengok ke kanan satu kali. Gerakan keempat, nah ini gerakan keempat menirukan gerakan badan kelinci. Kedua tangan diletakkan di samping telinga, kaki sedikit ditekuk, kemudian badan digoyang ke kiri dan ke kanan. Kalian bisa mempraktikkan menirukan gerakan kelinci atau menirukan gerakan ayam di rumah kalian masing-masing. Lakukan gerakannya sesuai urutan. Nih. 1. Lompat ke kanan. 2. Lompat ke kiri. 3. Lompat ke kanan. 4. Goyang kepala. Ulangi gerakan dengan urutan sebagai berikut. Ya, jadi bisa diulangi. Kanan, kiri, kanan, goyang, goyang. Cobalah membuat gerakan sesuai imajinasimu masing-masing. Oke, solih-solihah. Selanjutnya, bacaan tentang pergi ke kebun binatang. Pernahkah kalian pergi ke kebun binatang? Apa saja yang kalian lihat? Pasti seru kan? Oke, nah kalian bisa lihat gambarnya pada layar kalian. Itu ada gambar kebun binatang. Ada jerapah, ada gajah, monyet, macan, juga ada rusa. Juga ada kanguru. Nah, kita baca bacaannya. Pergi ke kebun binatang. Hari Minggu, Siti dan keluarga pergi ke kebun binatang. Siti melihat banyak hewan di sana. Ada gajah, rusa, jerapah, dan harimau. Siti ingin memberi makanan pada hewan tersebut, tetapi petugas kebun binatang tidak mengizinkannya. Hewan memiliki jadwal makan tertentu. Makanan hewan pun tidak sembarangan. Siti ingin sekali menyentuh tubuh monyet. Namun, petugas pun melarangnya. Petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena berbahaya. Siti patuh pada peraturan yang ada di kebun binatang. Ayo berlatih. Perhatikan kembali teks dan gambar sebelumnya. Dapatkah kamu menemukan ungkapan pemberitahuan pada gambar dan teks tersebut? Jika iya, coba sebutkan. Nah, ungkapan pemberitahuan, apakah kalian pernah mendengarnya? Ungkapan pemberitahuan bertujuan untuk menginformasikan suatu pengumuman. Jadi misalnya ada pengumuman apa, itu diinformasikan melalui ungkapan pemberitahuan.
Dari bacaan tadi kita bisa mengambil ungkapan pemberitahuan dari bacaan maupun gambar. Kita langsung tuliskan. Hari Minggu, Siti pergi ke kebun binatang. Ungkapan pemberitahuan itu bisa banyak ya. Jadi tidak hanya hari Minggu Siti pergi ke kebun binatang dalam bacaan ini. Jadi ungkapan pemberitahuan misalnya Siti petugas melarang pengunjung mendekati hewan karena bahaya, itu juga termasuk ungkapan pemberitahuan. Sekarang bawahnya, jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah, ini ada tulisannya. Kalian perhatikan. Pengunjung tidak diperkenankan memberi makanan pada hewan. Jika kamu melihat tulisan tersebut, yang akan kamu lakukan adalah tidak memberi makan pada hewan. Kita harus mematuhi peraturan yang telah ditulis atau sudah ditetapkan. Tidak memberi makanan pada hewan. Yang akan kita lakukan adalah tidak memberi makanan pada hewan. Oke, paham anak-anak tentang ungkapan pemberitahuan? Bisa kita ulang lagi. Bisa kita ulangi lagi. Ungkapan pemberitahuan bertujuan untuk menginformasikan suatu pengumuman, suatu peristiwa, ya, menginformasikan kejadian. Itu adalah tujuan ungkapan pemberitahuan. Next. Bawahnya, petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu lakukan adalah petugas kebun binatang melarangmu untuk mendekati kandang hewan. Yang akan kamu lakukan adalah menjauh dari kandang hewan. Sekarang yang bawahnya, bermain peran. Bermain peran. Perhatikan teks percakapan berikut. Perankan sesuai teks bersama teman-temanmu. Kalian bisa mempraktekkan bersama keluarga di rumah ya. Sebentar ini kok ikut. Ini ada teks percakapan antara Siti dengan Udin. Hai Siti, kamu sedang apa? Hai Udin, aku sedang membersihkan makanan kelinciku. Mengapa makanan kelinci itu kamu bersihkan? Karena ada yang bukan makanan untuk kelinci, kata petugas kebun binatang. Kata petugas kebun binatang, tidak boleh memberi makanan sembarangan terhadap hewan. Itu maksudnya ya. Lanjutannya, oh begitu. Apalagi hal yang biasa kamu lakukan untuk merawat kelinci? Kita juga harus rajin membersihkan tubuh dan kandangnya agar tetap sehat. Kuku kelinci juga harus dipotong secara rutin. Wah, kamu hebat Siti. Kamu sudah tahu cara merawat kelinci. Terima kasih ya Siti. Sama-sama Udin. Langsung saja Ustazah lanjutkan pembelajarannya. Kita lanjutkan dengan membaca bacaan berikut ini. Kalian bisa melihat gambarnya terlebih dahulu. Ustazah bacakan, kalian bisa membaca dari rumah. Petugas kebun binatang membuat banyak papan pemberitahuan. Papan pemberitahuan ditulis dengan baik dan jelas. Papan pemberitahuan dipasang di tempat yang diperlukan. Papan pemberitahuan membantu pengunjung untuk memahami peraturan dan lokasi. Benny berjalan menuju kandang harimau. Benny berjalan sesuai arah yang ditunjukkan pada papan petunjuk. Setelah sampai, Benny melihat kandang harimau berseberangan dengan kandang beruang. Kemudian,
Ini menghitung jumlah hewan di kandang. Ini juga membandingkan banyaknya hewan tersebut. Oke, kita nanti akan belajar tentang membandingkan banyaknya hewan. Kalian bisa lihat, cermati gambar berikut ini dengan seksama. Ini ya, ada beruang, harimau, ada burung. Ada 9 ekor harimau. Ini ada 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 harimau. 13 ekor beruang. Ini ada 13. Dan 40 ekor burung. Ini burungnya. Hewan yang paling banyak adalah burung. Hewan yang paling sedikit adalah harimau. Banyaknya beruang lebih banyak daripada harimau. Banyaknya beruang lebih banyak daripada harimau. Tetapi lebih sedikit daripada burung. Beruang lebih sedikit daripada burung. Urutan hewan dari yang paling banyak adalah ya, kalian lihat, burung, beruang, dan harimau. Itu urutan hewan dari yang paling banyak. Dan urutan hewan dari yang paling sedikit adalah harimau, beruang, dan burung. Nah, kalian bisa menghitung ini gambar berikut. Perhatikan gambar di bawah ini, istilah titik-titik dengan jawaban yang benar. Nanti kalian lihat ini ada 35 ekor ulat, 15 ekor kupu-kupu, 45 ekor ikan. Ini ada 35, 15, dan 45. Hewan yang paling banyak adalah ikan. Hewan yang paling banyak adalah ikan. Yang kedua, hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Hewan yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Dan titik-titik lebih banyak dari ulat. Ini tadi, sebentar. Ini tadi ikan yang paling banyak. Yang kedua yang paling sedikit adalah, saya tulis di sini saja ya, kupu-kupu. Yang paling sedikit adalah kupu-kupu. Sekarang kita lihat titik-titik lebih banyak dari ulat. Apakah yang lebih banyak dari ulat? Ikan. Oke. Ikan lebih banyak dari ulat. Ikan lebih banyak dari ulat. Saya tulis di sini ya. Ikan. Sekarang yang bawahnya, titik-titik lebih sedikit dari ulat. Apakah yang lebih sedikit dari ulat? Kalian bisa lihat kupu-kupu. Kupu-kupu lebih sedikit daripada ulat. Ya. Nah, dari sini urutan hewan dari yang paling banyak adalah, yang paling banyak kalian bisa lihat ikan, lanjut, ulat. Bisa mengurutkan, urutan hewan dari yang paling banyak adalah ikan, ulat, dan kupu-kupu. Kalau dari yang paling sedikit adalah kupu-kupu, ulat, ikan. Oke. Alhamdulillah, solih-solihah. Kita tadi sudah belajar tema 7, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 3. Kita sudah belajar tentang ungkapan pemberitahuan, tentang perbandingan banyaknya hewan, tentang peraturan di kebun binatang. Alhamdulillah, solih-solihah.
Kita hari ini sudah belajar tema 7, subtema 2. Ustazah rasa sudah cukup untuk hari ini. I think enough for today. That's all from Ustazah Chandra. Thank you for listening and your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.